Teman-teman bisa dengerin sendiri bagaimana kualitasnya, dan ini pun saya tanpa edit teman-teman. Dan satu lagi, fitur denoise-nya juga belum saya aktifkan. Hai semuanya, pada video kali ini saya mau nge-review sebuah mikrofon wireless teman-teman. Seperti yang bisa teman-teman lihat dari tadi, ini saya sudah pakai mikrofonnya, dan ini saya rekamnya menggunakan kamera HP teman-teman. Sebentar ya, saya akan buktikan. Saya akan ambil HP satunya lagi sebagai bukti kalau memang saya buat videonya ini menggunakan kamera HP. Nah, sudah ya. Oke, bagaimanakah kualitas suaranya? Teman-teman bisa nilai sendiri. Jadi ini adalah mikrofon wireless khusus smartphone teman-teman. Namanya Comica Vimo S UC. UC di sini maksudnya versi Android-nya, karena saya memang pengguna Android. Tapi versi Lightning-nya buat pengguna iPhone namanya Comica Vimo S Me teman-teman. Ini tanpa saya edit sama sekali, dan fitur denoise-nya juga saya belum aktifkan teman-teman. Untuk selengkapnya ikutin terus videonya ya. Saya Kadek balik lagi di channel Haidek. Dan ini adalah kualitas suara setelah mengaktifkan denoise-nya teman-teman. Ini saya akan biarkan on saja denoise-nya, dan kita akan cari tempat yang lebih ramai. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana kualitas mikrofonnya. Oke, kita tesnya di sini saja. Yang kebetulan di belakang saya sekarang kurang lebih 5-10 meteran merupakan jalan raya utama yang lalu lalang kendaraannya lumayan padat teman-teman. Ini denoise-nya masih saya aktifkan. Teman-teman bisa dengerin sendiri bagaimana kualitas suaranya. Cek 1 2 3. Beginilah kualitas suara menggunakan mikrofon wireless Comica Vimo S, yang dimana denoise-nya sudah saya aktifkan. Saya yakin noise dari luar ataupun suara kendaraan tidak terlalu bising ya. Saya yakin karena saya sudah pernah coba sebelumnya. Oke, sekarang mungkin kita akan tes jarak saja. Maksud saya seberapa jauh kita bisa dari kamera dengan menggunakan mikrofon Comica Vimo S ini teman-teman. Kita tes ya. Ini HP-nya sudah saya pasang di atas tripod. Cek 1 2 3. Tes jarak menggunakan mikrofon Comica Vimo S. Ini di jarak kurang lebih 3 meter. Dan saya akan maju lagi menjauhi kameranya. Mungkin ini di jarak 10 meteran. Saya yakin teman-teman masih bisa dengar suara saya dengan bagus. Saya akan mendekati jalan raya lagi. Teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana kualitas suaranya. Cek 1 2 3. Ini sekarang berada di jarak kurang lebih 5 meteran dari jalan rayanya, dan kurang lebih sekitar 20-25 meteran dari kameranya. Begini kualitas suara menggunakan mikrofon Comica Vimo S. Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Alpa, sini balik. Alpa. Nah, hasilnya sudah saya cek. Untuk kualitas suara di video tadi lumayan juga ya. Itu di luar ruangan dan tanpa diedit sama sekali teman-teman. Apalagi ini saya pakai di dalam ruangan, ya walaupun ruangannya tidak tertutup banget, di situ ada jendela terbuka, dan kondisi sebenarnya saya masih suka mendengar suara kendaraan, suara orang ngobrol, suara orang ketawa, suara burung ataupun suara anjing, dan di sini juga ada kipas angin dan suara dari CPU komputer saya teman-teman. Tapi beginilah kualitas suara yang dihasilkan. Sekali lagi, ini tanpa diedit sama sekali, pure menggunakan mikrofon Comica Vimo S ini teman-teman. Nah, sekilas mengenai produk ini saya sudah terima sejak bulan November, dan setelah mencoba menggunakannya beberapa kali, menurut saya pribadi untuk kualitas suaranya lumayan memuaskan teman-teman. Ini menurut saya pribadi ya. Jadi kalau misalnya kalian sedang mencari mikrofon wireless, khususnya buat kalian yang suka buat konten pakai kamera HP, saya rasa ini patut sekali buat kalian pertimbangkan. Nah, adapun spesifikasi dan kelebihan dari mikrofon wireless Comica Vimo S ini, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sudah dengan charging case-nya teman-teman. Jadi ini bisa dipakai lama, katanya bisa sampai 15 jam.
Dan waktu standby-nya ketika kita pakai seperti ini bisa bertahan sampai 5 jam teman-teman. 5 jam itu waktu yang lumayan lama ya. Kemudian ada 2 transmitter atau 2 mic-nya, jadi bisa dipakai sendiri maupun berdua. Dan di sini ada 1 receiver-nya teman-teman. Kemudian ada pilihan mode mono dan stereo. Ini juga sinyalnya sudah 2,4 GHz dan pastinya sudah low latency juga. Dan kemudian ada mode denoise-nya juga, jadi untuk meminimkan suara noise di sekitar kita. Dan satu lagi, jarak maksimum antara kita dengan kameranya katanya bisa sampai 200 meter teman-teman. Ya, saya pribadi belum pernah coba karena menurut saya 25 meter saja sudah lumayan jauh. Oke, kemudian untuk cara pakainya, ini pastinya nggak pakai ribet, caranya simple dan mudah sekali teman-teman. Kita lepas dulu receiver dari case-nya. Lalu kita tinggal colokkan saja ke HP kita. Selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi kameranya, atau kalau kalian mau rekam suara saja, kalian buka aplikasi voice recordernya. Kemudian kalian bisa ambil mic-nya dan tinggal dijepitkan saja di baju seperti ini teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita ke receiver-nya dulu. Dari sini kalian bisa atur besar kecilnya volumenya dari sini. Lalu di sini indikator pairing ke satu atau kedua mic-nya. Nanti kalau kalian pakai kedua mic, lampunya akan menyala keduanya teman-teman. Kemudian hal yang harus kalian perhatikan pada receiver-nya di sini terlihat ada tombol. Ini untuk pilihan mode mono dan stereonya dengan lampu indikatornya di sini teman-teman. Nah, kalau lampunya mati, ini berarti mode mono. Dan kalau kita pencet dan lampunya menyala seperti ini, artinya mode stereo teman-teman. Jadi kalau mau mode stereo, lampu indikatornya pastikan sudah menyala seperti ini. Kemudian kita ke transmitternya atau mikrofonnya. Di sini ada 1 tombol juga dengan lampu indikatornya. Kalau yang sekarang berwarna biru, ini artinya mode normal teman-teman. Nah, kalau kita pencet sekali, warnanya berubah jadi merah. Ini artinya untuk nge-mute. Kemudian kalau kita pencet dan tahan kurang lebih 3 detik, ini artinya kita mengaktifkan denoise-nya teman-teman. Dengan lampu indikatornya berwarna hijau seperti ini. Nah, settingan yang sering saya pakai seperti ini saja teman-teman. Nah, kemudian apa saja sih yang kalian dapetin kalau misalnya kalian beli mikrofon Komica Vimo S ini? Jadi selain charging case, receiver, dan 2 buah mikrofonnya, kalian juga akan mendapatkan kabel charger. Dan di sini juga ada kabel adapter yang nantinya bisa berfungsi juga buat monitoring suaranya kalau misalnya kalian sambung ke headset. Kemudian ada 2 buah wind muff atau peredam angin yang sampai saat ini saya sendiri pun belum sempat coba, tapi tanpa memakainya pun kualitas suara yang dihasilkan sudah lumayan bagus. Kemudian ada buku manual, kartu garansi, dan stiker komikanya teman-teman. Nah, kemudian untuk soundbar di sini, ini juga sebenarnya produknya Komica, tapi saya rasa ini tidak include di paket pembelian Komica Vimo S, karena mereka sendiri bilang ini hanyalah sebuah gift yang diberikan ke saya ketika mereka mengirimkan mikrofon Komica Vimo S-nya, teman-teman. Terima kasih banyak buat Komica, produknya luar biasa. Nah, untuk harganya sendiri, bisa dibilang lumayan, saya diinfokan 99 US dollar, atau kalau kita rupiahkan sekitar 1,5 jutaan. Harga yang lumayan, tapi apakah harga sebanding dengan kualitasnya? Saya balikin lagi ke teman-teman semua ya. Nanti kalian bisa tuliskan pendapat dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Oke, itu saja video saya kali ini mengenai mikrofon wireless Komica Vimo S. Sekali lagi, ini ada 2 versi, ada versi Android dan versi iPhone teman-teman. Yang versi Androidnya namanya Komica Vimo SUC, dan versi Lightning-nya untuk pengguna iPhone namanya Komica Vimo SME. Nanti kalian bisa cek saja link yang sudah saya taruh di deskripsi. Semoga saja video saya kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan share videonya. Subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.